Presiden Prabowo Subianto marah besar. Ternyata Sri Mulyani pengkhianat, menjadi anteknya asing disusupkan di Indonesia. Inilah kenyataan yang harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena sudah sejak lama sebenarnya putra-putra bangsa Indonesia yang mendapatkan beasiswa gratis dari luar negeri, terutama dari Amerika dan Eropa, kemudian dari Australia. Beasiswa gratis itu enggak gratis, ada kompensasinya, ada imbal baliknya, harus ada balas budi. Balas budinya apa? Ya harus menjadi antek-antek asing. Banyak sekali putra-putra negeri kita yang mendapatkan beasiswa ini, menjabat beasiswa gratis dari S1, S2, S3. Coba bayangkan, S1, S2, S3. Apakah beasiswa itu benar-benar gratis, cuma-cuma dari orang-orang non-muslim? Tidak. Mereka membantu itu pasti ada udang di balik batu, batu di balik udang. Harus ada imbal baliknya, harus ada utang budinya, jasanya harus dikembalikan. Berbeda kalau bantuan itu dari orang-orang yang beriman. Kalau bantuan beasiswa misalnya dari orang-orang beriman, itu ada ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'alanya itu ada karena mengharap ridhonya Allah. Nah, kalau bantuan-bantuan beasiswa itu dari negeri-negeri yang mohon maaf ya non-muslim, apakah mereka mengharapkan pahala? Pahala untuk akhirat? Tidak ada. Mereka itu hanya mengharapkan nanti harus ada balas budi, harus menjadi budak-budak mereka, antek-antek mereka menjadi mata-mata mereka. Nah, ini banyak sekali di Indonesia, bukan hanya satu dua. Banyak sekali lulusan S1, S2, S3 yang memang menjadi layang-layangnya mereka, orang-orang asing. Karena tatkala mereka sekolah, kuliah ini menjadi mahasiswa, mendapatkan beasiswa gratis dari mereka. Setelah S1, S2, S3 mereka kembali ke negerinya, kembali ke Indonesia. Tetapi mereka tidak langsung dilepas begitu saja. Mereka-mereka ini menjadi layang-layang. Tahu kan layang-layang? Layang-layang itu orang awam, orang-orang melihat ada layang-layang di udara. Di udara ini berjoget-joget layang-layang di udara. Tapi ingat, yang namanya layang-layang itu ada benangnya. Benangnya ada yang mengendalikan. Adakah layang-layang itu tidak punya benang dan tidak ada yang mengendalikan? Ya nggak mungkin. Itulah banyak sekali sarjana-sarjana Indonesia ini sebenarnya hanya sebagai layang-layang. Hanya sebagai layang-layang dikendalikan oleh tuan-tuan mereka di luar negeri sana. Coba bayangkan. Kok Anda tahu? Kami kan dulu pernah ya ditawari beasiswa sana sini. Cuman hati nurani kami dan kami memiliki guru-guru yang basirohnya luar biasa. Basiroh mata batinnya luar biasa, banyak sekali nasihat-nasihat dari guru kami. Dan kenyataan dari kami dulu itu pernah ya juara SMA ini berkali-kali, juara KIR karya ilmiah remaja, KIR karya ilmiah remaja, berbagai macam sains kami pernah ikut. Dan kami mendapatkan tawaran beasiswa itu di mana-mana. Jadi kami paham. Bahkan kami tatkala sudah menikah pun itu masih ada yang menawari beasiswa. Beasiswa tapi ke Timur Tengah. Dan Timur Tengah itu kami lihat itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan nanti akan Wahabi itu akan membawa pesan ke kita. Jadi sebelum kami ini menikah nih ya, lulus SMA itu banyak sekali tawaran beasiswa. Ya banyak sekali pokoknya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang kami terima, walaupun kami hidup sederhana apa adanya. Bahkan setelah menikah ada ya tawaran beasiswa ke Timur Tengah, tapi kami nggak mau. Mengapa? Khawatirnya nanti setelah S1, S2, S3 kami harus membawa ajaran yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kami merasa utang budi, maka kami harus mengajarkan ajaran itu ke Indonesia. Inilah kenyataan dan kami alhamdulillah pernah muda dan alhamdulillah juga pernah menjadi juara-juara di mana-mana, sehingga tawaran beasiswa itu datang dari mana-mana. Dan saat ini kalau Prabowo Subianto marah-marah misalnya kepada Ibu Sri Mulyani karena telah mengkhianati bangsanya, menjadi antek luar negeri, dan inilah yang harus diberikan didikan kepada seluruh rakyat Indonesia, harus hati-hati.
Jadi wajib nih bagi pemerintah, menurut kami wajib bagi pemerintah untuk memberikan didikan, edukasi kepada seluruh kader bangsa agar jangan gampang-gampang menerima beasiswa gratis dari luar negeri kalau memang betul-betul tidak nilai ta'ala. Karena namanya beasiswa itu ya adalah yang namanya beasiswa itu nggak gratis, ndak. Ayo cobalah kita taruhan. Apakah ada orang-orang yang negeri non muslim itu merasakan gratis, mengharapkan ridho Allah misalnya nanti di akhirat mendapatkan pahala? Enggak. Bahkan Timur Tengah sendiri, kelompok-kelompok Wahabi itu kalau ngasih beasiswa apakah langsung gratis? Enggak begitu. Ada kompensasi, ada nanti balas budi, ada macam-macam yang harus mereka turuti. Jadi setelah mereka lulus S1, S2, S3 itu datang ke negerinya sendiri, itu nggak langsung dilepas begitu saja, enggak. Nah, pada tanggal 12 Januari tahun 2026 ya, Sri Mulyani resmi ditunjuk oleh Bill Gates. Luar biasa kan. Bill Gates ini pendiri perusahaan Microsoft yang kaya raya bertahun-tahun ya, bertahun-tahun menguasai perekonomian dunia ini Bill Gates. Nah, Sri Mulyani ditunjuk oleh Bill Gates sebagai anggota Dewan Pengurus. Pengurus apa? Ya governing boards atau Dewan Pembina, Boards of Trustees. Ini Bill and Melinda Gates Foundation. Nah, rakyat Indonesia yang cerdas dan yang paham strategi politik luar negeri tentunya sudah mampu membaca adanya rencana besar strategi politik untuk menghancurkan Indonesia. Bagi rakyat Indonesia yang cerdas, yang paham politik luar negeri, apalagi cerdas intelektual dan cerdas spiritual, luar biasa tuh. Dan Indonesia ini harus muncul banyak generasi-generasi muda yang cerdas tidak hanya intelektual, tetapi harus cerdas secara spiritual. Indonesia butuh generasi-generasi yang semakin banyak yang cerdasnya bukan hanya intelektual tetapi cerdas spiritual. Dan hanya orang-orang yang mampu untuk kecerdasan intelektual dan spiritual itulah yang mampu membaca udang di balik rempeyek. Ada udang di balik rempeyek ya, namun sayang seribu sayang, sampai saat ini mayoritas kebanyakan rakyat Indonesia ini masih belum cerdas dan belum paham. Sehingga kala kami memunculkan politik-politik itu masih banyak sekali yang bingung, bahkan menganggap kami hoax, menganggap kami sebagai pendusta, pembohong dan seterusnya. Inilah kenyataan yang harus kita terima. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.